Om Swastiastu. Selamat beraktivitas anak-anakku kelas 11 MIPA 1, 2, dan 3 serta kelas 11 IPS 1 dan siswa yang lain kelas 11 SMA Negeri 1 Tejagula serta kelas 11 di beberapa sekolah yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini kembali saya sedikit sharing materi terkait dengan dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Nah, minggu sebelumnya atau pada video sebelumnya saya sudah memaparkan, sudah men-sharingkan materi ke kalian terkait dengan konsep atau makna demokrasi. Ya. Pada hari ini kita langsung sesuai dengan tuntutan yang ada, kita akan langsung membahas terkait dengan demokrasi Pancasila, yaitu pada dinamika penerapannya. Nah, bagaimanakah dinamika penerapan atau sejarah sebenarnya? Saya sih berharap pada pertemuan kali ini, khususnya siswa kelas 11 yang saya ajar, kalian sendiri yang menganalisisnya, kalian sendiri yang mencarinya, karena sudah ada di beberapa sumber. Saya lihat di buku kurikulum 2013 yang sudah dibagikan oleh petugas perpustakaan itu sudah ada. Nah, yang perlu saya tekankan pada kesempatan hari ini terkait dengan prinsip demokrasi Indonesia atau pilar demokrasi Pancasila. Nah, kita mulai yang pertama itu terkait dengan demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi pokok utama dari Pancasila jelas sila pertama. Karena segala segi kehidupan kita itu harus berdasarkan yang namanya Tuhan. Tuhan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Kita punya agama 6. Bagaimana kita menjalankan kewajiban kita terhadap Yang Maha Cipta itu sesuai dengan agama kita masing-masing. Tapi pada prinsipnya konsepnya sama. Agama itu apapun konsepnya sama, itu memuja atau nama istilahnya berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa selaku yang pencipta kita. Nah, termasuk juga demokrasi. Ini harus berdasarkan ketaatan kita, keimanan kita, ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu demokrasi dengan kecerdasan. Artinya demokrasi dengan kecerdasan ini kita tidak mengandalkan, dalam demokrasi itu tidak mengandalkan yang namanya otot, kekerasan, tidak. Ini lebih pada kecerdasan kita. Bagaimana cara kita berpikir, kecerdasan kita berpikir secara rohani, jasmani, rasional, dan tanpa emosional. Saya tekankan. Jadi itu kita dalam berdemokrasi Pancasila itu harus cerdas sekali. Banyak sekali saya lihat sekarang itu kita diarahkan ke demokrasi yang tidak bagus. Maka kewajiban kita lah selaku masyarakat, selaku rakyat Indonesia, kalian selaku generasi muda, saya pun sebenarnya masih generasi muda, itu untuk cerdas dalam berdemokrasi. Nah, untuk yang ketiga itu demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Ini sesuai dengan makna dari demokrasi itu sendiri, bahwa
demokrasi harus menghormati yang namanya kedaulatan rakyat, seperti asalnya dari, oleh, dan untuk rakyat. Harus mengakui nama kedaulatan rakyat. Rakyat pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, yang keempat itu ada demokrasi dengan rule of law. Nah, demokrasi dengan rule of law ini memiliki sebenarnya 4 makna penting. Yang pertama, yaitu terkait bahwa kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, dan mengembangkan yang namanya kebenaran, harus berdasarkan yang namanya kebenaran. Makna yang kedua, yaitu kekuasaan negara memberikan keadilan hukum. Bisa enggak demokrasi tersebut memberikan yang namanya keadilan hukum? Kemudian yang keempat, kekuasaan negara menjamin yang namanya kepastian hukum. Bukan keadilan formal yang sebenarnya pura-pura. Bukan. Di makna ketiga ini kita tidak mengenal yang namanya demokrasi yang pura-pura itu sebenarnya. Nah, kalaupun ada yang sekarang demokrasi itu hanya dalam bentuk pura-pura, itu adalah sebuah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Itu menurut saya. Nah, yang keempat, kekuasaan negara mengembangkan manfaat dan kepentingan hukum. Manfaat dan kepentingan hukum. Jadi agar tercipta yang namanya kedamaian dan arah pembangunan yang lebih baik. Jadi demokrasi ini juga sebagai pilar pembangunan sebenarnya. Oke. Lanjut, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka ya. Jadi ini memberikan peluang seluas-luasnya untuk mencari dan menemukan yang namanya keadilan hukum. Untuk mencari yang menemukan namanya keadilan. Ingat keadilan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah demokrasi dengan otonomi daerah. Jadi demokrasi itu sekarang kita menganut sistem yang namanya pembagian kekuasaan, itu dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi demokrasi juga ada di masing-masing daerah. Kita lihat di kabupaten, adik-adik bisa lihat kabupaten, bisa lihat di provinsi, itu pasti ada yang namanya 3 dari teori kekuasaan. Yang pertama ada gubernur selaku eksekutif, kemudian ada lagi yang namanya legislatif, DPRD, kemudian ada juga pengadilan negeri ada selaku lembaga yang memegang mandat yudikatif di daerah secara otonomi. Kemudian demokrasi untuk kemakmuran. Jadi demokrasi untuk kemakmuran ini jadi arah dari demokrasi itu pertamanya adalah pembangunan, kemudian setelah pembangunan ini akan menuju ke namanya cita-cita negara kita, yaitu kemakmuran. Nah, demokrasi yang berkeadilan sosial. Jadi demokrasi yang berkeadilan sosial sesuai dengan artinya. Dengan sila-sila Pancasila. Jadi keadilan sosial ini tidak berkeadilan, tidak artinya tidak adil hanya untuk segelintir orang, tetapi itu berkeadilan kepada seluruh insan yang ada di Indonesia, seluruh kelompok, seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke, ada satu sebenarnya kelupaan ini, demokrasi dengan memperhatikan hak asasi manusia. Ya, itu prinsip yang terakhir. Jadi ini demokrasi Pancasila itu sebenarnya menghormati, mengedepankan yang namanya hak-hak kita, hak-hak manusia gitu ya, hak-hak dasar. Jadi memperhatikan itu. Nah, itu tentang prinsip demokrasi Pancasila. Nah, kita
lihat pada sila keempat. Demokrasi karakter utamanya itu ada sila keempat. Ya, di sila keempat. Nah, karakter dari demokrasi Pancasila itu sebenarnya ada kerakyatan, ada permusyawaratan, dan ada hikmat kebijaksanaan. Di dalam ketiga ini itu ada tiga karakter ini ada terselip yang namanya cita-cita. Ya, cita-cita kerakyatan itu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk mengambil keputusan. Jadi keputusan ini tidak harus rakyat berkumpul. Jadi kita tidak bisa sebenarnya melakukan demokrasi referendum di negara referendum, yaitu demokrasi langsung, pengambilan keputusannya maksudnya dengan mengumpulkan rakyat secara langsung sebenarnya kita sulit karena wilayah kita itu luas dari berbagai macam pulau. Jadi bagaimana agar rakyat itu bisa berperan dalam mengambil keputusan itu sebenarnya dari mekanisme kita 10 sudah ada ya, kelas 10. Saya hanya mengingatkan saja dengan cara memilih atau mendelegasikan wakil-wakil kita yang kita sebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka lah yang kita bisa sendiri mengajukan yang namanya usulan-usulan langsung kepada DPR, walau Dewan Perwakilan Rakyat. Boleh menyampaikan secara pribadi, boleh juga kita langsung menggunakan misalkan media sosial untuk menyampaikan langsung pada orangnya. Jadi biar mereka yang memilah. Mereka menyampaikan, mereka membahas segala macam peraturan untuk kita itu sebenarnya mereka menjalankan DPR itu menjalankan mandat dari kita. Nah, kemudian permusyawaratan. Nah, ini cita selanjutnya adalah jadi mengatasi ya. Ini sebenarnya mengatasi yang namanya paham perseorangan. Di dalam karakter permusyawaratan ini tidak ada yang namanya kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan semua bangsa dan negara. Kemudian hikmat kebijaksanaan, itu demokrasi itu didasarkan pada ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan sampai dengan keadilan. Nah, itu karakter utama. Nah, kemudian nilai moral. Nah, itu nilai moral yang pertama ada persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bernilai kita sama ya. Kemudian keseimbangan antara hak dan kewajiban, kita harus bisa menyeimbangkan yang namanya mana hak dan mana kewajiban. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan kebebasan dipertanggungjawabkan secara moral, harus bisa mempertanggungjawabkan secara moral dengan Tuhan, dengan diri sendiri dan orang lain. Mewujudkan rasa keadilan sosial. Nah, kemudian ini roh dari demokrasi Pancasila, yaitu pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, walaupun sebenarnya kita sering melupakan yang namanya mufakat. Ya. Kemudian yang selanjutnya mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Jadi yang namanya persaudaraan itu lebih diutamakan dalam demokrasi Pancasila. Yang terakhir, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Arah dari demokrasi Pancasila jelas untuk tercapainya cita-cita nasional. Nah, ini periodisasinya kalian bisa lihat di bukunya ya. Nah, tidak akan banyak saya ini kan periodenya ada periode 1945-1949, kemudian demokrasi pelaksanaan demokrasi Indonesia itu ada juga di periode 1949, 59, 1959, 1965, kemudian 1965, 1998, dan 1998 sampai dengan sekarang. Itu berbeda. Ingat, berbeda. Demokrasinya berbeda. Nah, makanya itu disebutkan ya ada periode tahun ya. 1945, 1949, 49, 59 itu
karena di periode tersebut berbeda, jenis demokrasinya berbeda. Nah, oke. Nah, sekarang bentar. Bisa di kalian kerjakan ini ya. Di dalam demokrasi itu terselip yang namanya indikator demokrasi, yaitu ada 5 indikator. Nah, akuntabilitas, rotasi kekuasaan, pergantian kekuasaan, kemudian pola rekrutmen, artinya pola perekrutan kader politik ya. Kemudian yang 4, pelaksanaan pemilihan umum dan pemenuhan hak-hak dasar. Kalian lihat per periode. Bisa cari di Google, di bukunya ada juga. Bagaimana akuntabilitasnya keterbukaan di periode ini? Bagaimana akuntabilitas di periode 4959, udah 5965, 6598 dan 98 sampai sekarang. Bagaimana akuntabilitasnya? Dan rotasi kekuasaannya bagaimana? Periode 1949, 59 rotasinya juga bagaimana? Sampai 98 dan sampai tahun periode 1998 sampai sekarang. Begitu juga pola rekrutmen, pelaksanaan pemilihan umum dan pemenuhan hak dasar. Bagaimana? Itu yang kalian paparkan dalam tugas hari ini. Boleh dengan tabel, boleh juga langsung per periode ini kalian lihat akuntabilitasnya gimana, rotasinya bagaimana. Lanjut ke periode kedua, akuntabilitasnya gimana, rotasi kekuasaan gimana. Nah, tolong perhatikan baik-baik. Nah, untuk pertanyaan, mungkin kalian akan ada pertanyaan terkait tugas ini. Silahkan, nomor WA saya sudah ada ya. Atau kalian kumpulkan pertanyaannya, suruh ketua kelas untuk menghubungi saya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai tugas ini. Nah, untuk yang lain yang tidak saya ajar, mudah-mudahan ini menjadi tambahan. Dan mudah-mudahan kalaupun ini tidak jadi tambahan, mudah-mudahan menjadi ringkasan materi yang diberikan oleh guru kalian mohon maaf, bukan di kelas, tapi di dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, pesan saya terakhir, jaga kesehatan ya, ikuti patuhi yang namanya protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang namanya virus corona, dan mudah-mudahan virus corona ini cepat berakhir dan kita bisa kembali ke sekolah masing-masing, berkumpul bersama di alma mater kita tercinta, SMA Negeri 1 Dojabula. Tetap semangat dan ingat, jika ada kesulitan jangan diam. Ingat, kalian punya kewajiban belajar, punya kewajiban sekolah, jangan lalai. Kalau memang ada kesulitan yang tidak bisa kalian mengikuti PJJ ini, kalian bisa ke sekolah, bisa minta saran dengan guru mapelnya, bisa minta saran ke wali kelas, ataupun dengan minta saran ke guru BK, bimbingan konseling. Oke, sekian. Tetap semangat. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.